imanku, salibmu bebaskan, selamatkan hidupku. Damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku. Damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu. Yesus di pihakku. Damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku
selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku karena-Mu. Yesus di pihakku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang sekali bisa menyapa kembali saudara sekalian dalam kesempatan yang berbahagia kali ini. Pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan mengangkat tema Siap Sedialah dengan nats utama dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Sebelum kita berdoa saya akan membacakan beberapa ayat ini. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menghadap kehadirat-Mu, kami memohonkan kasih karunia-Mu tercurah atas kehidupan kami. Nyatakanlah rahasia firman-Mu bagi kami masing-masing. Pakailah mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap perkataan yang terucap mengalir dari isi hati Bapa di surga. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada sebuah quote yang berkata, "Life is a journey, not a destination." Hidup adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah destinasi atau tujuan. Tetapi saya berpikir, dapatkah disebut sebagai sebuah perjalanan apabila tidak memiliki tujuan yang hendak dicapai? Bukankah sulit untuk mengatakan itu sebagai sebuah perjalanan jikalau tidak ada tujuan yang hendak kita raih atau hendak kita capai? Maka saya lebih cenderung pada kalimat berikut ini. Life is a series of destinations which lead us to one ultimate destiny, eternity. Bahwa hidup adalah serangkaian dari tujuan yang menghantar kita kepada sebuah tujuan akhir, yaitu kekekalan. Nah, setiap perjalanan ataupun tujuan yang hendak kita capai pastilah membutuhkan persiapan dalam skala tertentu. Misalnya bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Jakarta, katakanlah Jakarta Utara misalnya, hendak bepergian menuju ke Kota Bogor, maka persiapan yang dibutuhkan tidak terlalu memakan waktu banyak. Barangkali dalam waktu 15 menit atau maksimum mungkin setengah jam, persiapan sudah cukup dan bisa langsung berangkat menuju ke Bogor dari tempat kediaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi lain ceritanya apabila kita hendak bepergian ke luar kota atau ke luar negeri, katakanlah ke Singapura atau ke Malaysia. Maka rasanya terlalu tergopoh-gopoh, terlalu terburu-buru apabila persiapan bepergian ke luar negeri itu hanya kita lakukan dalam waktu 15 menit atau setengah jam.
Paling tidak memakan waktu berjam-jam untuk packing, pakaian, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan selama kita berada di luar kota atau luar negeri tersebut, dan seterusnya. Juga misalnya kita bandingkan lagi dengan perjalanan yang akan kita tempuh ke luar negeri, katakanlah ke satu destinasi di benua Eropa. Selama 3 bulan kita stay di sana. Maka persiapan berjam-jam pun rasanya kurang, ya. Paling tidak mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan mungkin 1 minggu persiapannya sebelum kita pergi menuju ke negara destinasi kita tersebut. Apalagi jikalau seseorang hendak pindah ke luar kota atau pindah ke luar negeri. Tentu saja persiapannya memakan waktu lebih lama daripada itu. Katakanlah dari Indonesia hendak pindah ke Australia untuk seterusnya menetap di sana. Maka seseorang perlu mempelajari dulu kulturnya, bagaimana kebudayaan di sana, mempelajari bahasanya, mempelajari makanan khas di sekitar sana. Kita terbiasa makan harus menggunakan nasi. Kalau tidak makan nasi atau belum makan nasi, rasanya belum makan. Nah, bagaimana dengan negara tujuan yang kita hendak stay atau menetap di sana? Harus kita pelajari dan kita biasakan dulu, beradaptasi dulu. Demikian pula paralel dengan kehidupan rohani kita. Tadi saya sedikit mengulang di kalimat sebelumnya atau di bagian awal saya sampaikan bahwa hidup adalah serangkaian tujuan yang menghantar kita kepada sebuah tujuan akhir, yaitu kekekalan. Maka kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus berbenah. Kita harus berkemas-kemas agar kita benar-benar bisa sampai pada tujuan ultimat kita, yaitu kemuliaan bersama dengan Tuhan kita selama-lamanya di kerajaannya yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu mengalami sebuah pengalaman yang tidak mengenakan atau kurang mengenakan, yaitu tertinggal atau ketinggalan kereta maupun ketinggalan pesawat? Saya tidak tahu satu persatu dengan Bapak Ibu, tetapi seingat saya pribadi ada setidaknya 2 kali, 2 pengalaman yang membekas di hati saya. Walaupun sudah terjadi beberapa tahun atau bahkan mungkin beberapa belas tahun yang lalu, namun rasanya masih segar di memori atau di ingatan saya. Pengalaman pertama terjadi ketika satu saat saya hendak pulang ke kampung halaman saya di daerah Jawa Tengah. Saya sudah membeli sebuah tiket kereta api. Seingat saya perjalanan kereta api itu pukul 7.50 pagi. Pada pukul 8 kurang 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pada hari tersebut, di mana tiket itu sudah terbeli, ternyata saya bangun di pagi hari itu pada jam yang sama ketika kereta itu berangkat, pada pukul 7.50 pagi. Ya, otomatis tertinggal. Tetapi saya ingat bahwa pada hari itu hari Imlek, hari Imlek di mana keluarga besar berkumpul di tempat kota kelahiran saya, maka saya harus pulang saat itu juga. Saya tetap ke stasiun kereta api lalu membeli tiket pada jadwal yang berikutnya, jadwal kereta api yang selanjutnya dengan harga yang lebih mahal karena beli tiket go-show atau on the spot. Pada saat itu juga langsung beli dan langsung berangkat. Pengalaman yang kedua adalah ketika papa mertua kami hendak pulang kembali ke tempat tinggal mereka di Jawa Tengah waktu itu, dari rumah kami yang di Jakarta. Kami sudah bersiap-siap lalu mengantarkan orang tua menuju ke bandara. Kami sudah prepare sekitar 2,5 jam dari rumah menuju ke bandara, dengan harapan dalam waktu kurang dari 2 jam kami sudah tiba di bandara.
Tetapi ternyata 2,5 jam berlalu dan kami masih stuck di tengah-tengah perjalanan akibat macet yang di luar dugaan kami. Nah, dari 2 pengalaman yang membekas tersebut, bahwa ketinggalan kereta api, ketinggalan pesawat, masih mudah untuk menemukan solusinya. Tinggal beli ulang tiket, next flight, ikuti penerbangan selanjutnya atau ikuti jadwal kereta api selanjutnya, problem solve. Masalah bisa terpecahkan. Tetapi bagaimana apabila seseorang tertinggal oleh kendaraan yang menuju perhentian terakhir, yaitu kekekalan? Maka membeli ulang tiket, merestart kehidupan, ataupun kemungkinan-kemungkinan yang lain itu adalah suatu hal yang mustahil terjadi. Ya. Tidak ada hal yang semacam itu. Membeli ulang tiketnya, tidak ada. Sekali kehidupan ini bergulir, berjalan, maka terus kita tidak bisa mengulang kembali waktu. Yang terjadi adalah seseorang ini dengan secara ceroboh menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, dan berakibat fatal, yaitu tertinggal kendaraan yang menghantar dia kepada keabadian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita tidak mengalami penyesalan yang tidak berujung? Bagaimana supaya kita sampai pada tempat tujuan yang terakhir kita? Sesuai dengan rancangan semula Allah menciptakan kita, yaitu menikmati kemuliaan bersama dengan Dia di dalam kerajaannya untuk selama-lamanya. Memerintah bersama dengan Dia di keabadian. Maka satu jawaban sesuai dengan judul tema ini, siap sedialah. Tidak ada cara lain yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai tujuan ultimat tersebut, selain kita harus senantiasa berkeadaan siap sedia. Siap sedialah setiap saat. Saya akan membaca ulang ayatnya yang ke-13 dari 1 Petrus pasal 1 tadi. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi ada 5 hal yang harus kita lakukan, ada 5 hal yang harus kita miliki, yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Diawali dengan pikiran, diawali dengan mindset kita. Dan diakhiri dengan menaruh pengharapan seluruhnya atas keselamatan yang daripada Kristus. Marilah kita membahas satu persatu. Hal yang pertama yang saya catat di sini, bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Bagaimana agar kita selalu dalam keadaan siap sedia setiap saat. Maka yang pertama adalah think clearly and exercise self-control. Ayat 13 tadi jika dibacakan di dalam terjemahan New Living Translation dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan New Living Translation, ayat ini berkata demikian. So think clearly and exercise self-control. Saya ulangi, so think clearly and exercise self-control. Saya terjemahkan bahwa kalimat ini berarti berbunyi, berpikirlah secara jernih dan berlatihlah untuk menguasai diri sendiri. Di dalam terjemahan lain, ya dalam bahasa Inggris terjemahan lain, ayat tersebut berbunyi demikian. Saya akan membacakan dalam terjemahan New King James Version. Ayat tersebut berbunyi, therefore gird up the loins of your mind. Therefore gird up the loins of your mind. Artinya secara harafiah cukup unik untuk kita perhatikan, ya, karena kalimat ini secara literal atau secara harafiah berbunyi demikian. Sebab itu ikatlah dengan kencang atau kencangkanlah ikat pinggang akal budimu. Jadi
Therefore gird up the loins of your mind, kalau saya boleh terjemahkan secara harafiah, kalimat itu akan berbunyi demikian, sebab itu kencangkanlah ikat pinggang akal budimu. Terjemahan dari bahasa Yunaninya, anadzo samenoi tas hoswas tes dianoias himon. Kata kerja anadzo samenoi adalah bentuk kata kerja participle aorist middle nominatif maskulin plural dari kata dasar anazonimi. Bentuk kata kerja middle artinya adalah satu aktivitas atau satu pekerjaan yang dikenakan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Kata kerja ini mengisyaratkan bahwa untuk mengencangkan ikat pinggang akal budi seseorang, kita harus melakukannya, masing-masing kita harus melakukannya sendiri-sendiri. Saya tidak bisa membantu orang lain pun demikian tidak bisa membantu saya. Sayalah yang paling bertanggung jawab mempersiapkan akal budi saya sendiri. Masing-masing Bapak Ibu Saudara yang paling bertanggung jawab mempersiapkan akal budi Bapak Ibu Saudara sekalian masing-masing. Jadi jangan salahkan siapapun ketika pada akhirnya seseorang berkeadaan tidak siap sedia dan akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Orang tersebut tidak bisa menyalahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan aku udah sering berdoa, siapkanlah aku, persiapkan aku. Tidak bisa. Karena pekerjaan ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Bukan terserah Tuhan. Tentu saja Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang menciptakan kita sekalian menghendaki agar tidak ada seorang pun yang binasa. Maka yang Sang Maha Besar Allah kita itu pasti menghendaki agar kita semua berkeadaan siap sedia. Tetapi realitasnya, kenyataannya dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita secara bertanggung jawab anazosamenoi mengikat secara kencang akal budi kita sendiri. Terjemahan Alkitab kita yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sudah secara tepat sekali menerjemahkan ayat ini dengan menarik makna metaforanya, yaitu siapkanlah. Siapkanlah akal budimu itu secara lengkapnya. Makna metafora artinya bahwa kata tersebut memiliki makna yang lain dari apa yang dimaksud, namun disamakan atau dibandingkan sehingga seolah-olah mewakili apa yang dimaksud. Dengan kalimat yang lebih sederhana, makna metafora siapkanlah akal budimu itu sejajar atau paralel dengan makna harafiahnya, yaitu kencangkanlah ikat pinggang akal budimu. Kata gird up the loins of your mind, kencangkanlah ikat pinggang akal budimu ini diadopsi atau dipinjam oleh penulis 1 Petrus ini dari sebuah metafora yang berasal dari praktek orang timur, di mana orang-orang timur pada zaman dahulu, zaman kuno, pada zaman ketika Alkitab Perjanjian Lama ditulis, atau bahkan sesudahnya, mereka melakukan suatu aktivitas, yaitu berupa mengikatkan ikat pinggang kulit di atas jubah yang mereka kenakan. Pakaian yang biasa orang-orang pada masa itu kenakan adalah berupa jubah panjang yang mengelilingi sekujur tubuh mereka. Dan apabila tidak dikenakan dengan ikat pinggang ini, maka jubah tersebut bisa terbang kemana-mana. Sehingga akan mempersulit orang tersebut melakukan aktivitas atau kegiatan apapun juga. Nah, supaya perjalanan yang hendak dilakukan, yang hendak dijalani, ataupun pekerjaan yang hendak dilakukan tidak terganggu oleh jubah yang dikenakan mereka, maka mereka gird up the loins of their garments. Mereka mengikatkan
secara kencang, ya, ikat pinggang kulit itu ke atas jubah mereka. Beberapa referensi di dalam Alkitab Perjanjian Lama dapat kita temukan misalnya dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29, 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang pertama, Yeremia pasal 1 ayat 17 dan seterusnya. Saya akan mengutip satu saja dari sekian banyak ayat di dalam Perjanjian Lama yang memuat kalimat ikatlah pinggangmu. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-29, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, kepada budaknya, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Konteks dari cerita ini atau kisah ini adalah ketika anak dari seorang janda yang menolong Elisa meninggal dunia, maka Elisa memerintahkan budak yang bernama Gehazi melakukan sesuatu tindakan yang sulit untuk dicerna. Kalau kita membayangkan, kalau kita mencoba untuk memasuki ke dalam peristiwa tersebut dan kita membayangkan seolah-olah kita adalah Gehazi atau hamba dari Nabi Elisa ini, kita akan kebingungan. Ini maksudnya Tuhan saya ini apa ya? Apa maksud dari Nabi Elisa ini? Ada seseorang meminta pertolongan atau setidaknya memberikan pemberitahuan bahwa anaknya sudah meninggal. Kok saya disuruh datang ke sana, nggak usah pedulikan shalom atau ucapan salam dari orang-orang yang menyapa saya, lalu meletakkan tongkat di atas anak tersebut. Suatu tindakan yang sulit untuk dinara, susah untuk dimasukkan ke dalam logika kita. Tetapi orang yang mengikat pinggangnya, dalam hal ini Gehazi, ya, mengikat pinggang, ini adalah seseorang yang submit, seorang yang taat, ya, seseorang yang fokus untuk melaksanakan misi yang diembannya sampai dengan tugas itu atau tujuan itu tercapai. Nah, inilah kondisi orang-orang yang mengikat pinggangnya, ya, orang yang berkeadaan siap sedia. Ya. Jadi sebab itu siapkanlah akal budimu. Dapat diterjemahkan dengan kalimat lain bahwa suatu pikiran, suatu cara berpikir atau mindset yang selalu siap untuk bekerja dan bertindak produktif bagi Allah dalam situasi apapun. Dan apapun risikonya. Kalau kita kembali ke cerita tadi tentang Gehazi, dia tidak boleh memperdulikan perkataan orang lain. Ih, ini orang songong banget ya. Ini orang kok tengil banget ya. Saya udah mengucapkan shalom baik-baik, kok nggak dibalas ya. Dia tidak boleh memperdulikan itu. Resikonya bahwa orang-orang yang dalam keadaan siap sedia ini bisa dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa dizolimi, bisa diperlakukan secara tidak adil. Bisa dikata-katain, bisa dijelek-jelekin, dan lain sebagainya. Perlakuan yang tidak mengenakan. Namun orang yang berkeadaan siap sedia ini, orang yang berpikir secara jernih, think clearly. Orang yang mengikatkan akal budinya secara kencang dengan kebenaran firman Allah. Orang yang tidak memperdulikan apapun di sekitarnya. Yang penting bagaimana Tuhan disenangkan. Yang penting bagaimana melalui kehidupan saya, hati Tuhan boleh disukakan. Kata dianoia, ya, yang diterjemahkan akal budimu, ini menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dianoia ini terdiri dari dua kata, dia dan nous. Sebenarnya kata nous ini sendiri artinya adalah akal budi atau mindset. Contohnya di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Mungkin
Sebaiknya saya bacakan terlebih dahulu, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di ayat ini dalam bahasa Yunani digunakan kata nous. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, nous, pembaruan mindsetmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata dianoia selain nous mendapat preposisi dia, maka gabungannya menjadi dianoia yang dapat diterjemahkan sebagai mind for actions. Nah, ini menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa ini bukan sekedar cara kita berpikir sebagaimana biasanya, tetapi ini merupakan mind for actions, merupakan kesiapan akal budi kita untuk bertindak kapanpun juga. Kapanpun Allah perintahkan, kita selalu dalam keadaan siap sedia. Kemanapun Tuhan minta kita untuk melangkahkan kaki kita, pada saat itu juga kita sudah siap sedia untuk melakukannya. Untuk bepergian dalam menjalankan tugas yang dipercayakan Allah kepada kita. Jadi dianoia ini adalah suatu cara berpikir kita untuk pengambilan keputusan. Ini saya gambarkan sebagai suatu barisan terdepan atau garda terdepan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Dalam setiap hal yang kita lakukan, gerak hati, perasaan kita, tingkah laku, tindak tanduk, sikap, perbuatan, dan sebagainya. Sangat ditentukan oleh kualitas dari dianoia kita masing-masing. Dianoia ini menunjuk pada suatu keadaan yang lebih tinggi tingkatannya dari sekedar sikap berjaga-jaga dan waspada. Jika saya kaitkan dengan tingkatan status gunung berapi, satu bencana alam gunung berapi, ada beberapa tingkatan status dimulai dari normal, kemudian waspada, siaga, dan kemudian yang paling terakhir adalah awas. Dan setelah itu yaitu evakuasi. Nah, saya membayangkan dan menemukan atau menggambarkan bahwa dianoia ini lebih daripada sekedar waspada dan siaga, bahkan awas sekalipun. Tetapi dianoia ini lebih berkaitan atau lebih tepat dengan take action atau evakuasi. Kalau disejajarkan dengan peristiwa bencana alam seperti gunung berapi ataupun tsunami maupun gempa bumi dan lain sebagainya, maka ini adalah evakuasi itu sendiri, di mana orang-orang yang tinggal di wilayah terdekat dari pusat bencana tersebut harus dipindahkan dari tempat asalnya. Nah, berbicara tentang hal ini, ada satu pelajaran penting yang harus masing-masing kita perhatikan, yaitu bahwa berkenaan dengan siapkanlah akal budi kita, maka itu berarti bahwa kita harus mengevakuasi cara berpikir kita yang lama. Kita harus memindahkan cara berpikir kita. Dari semula kita terbiasa berpikir di dunia ini. Cara berpikir kita selama ini orientasinya hanya pada hal-hal yang bersifat fana, bersifat sementara. Lalu kita pindahkan hati kita, pindahkan akal budi kita. Hati kita pindahkan ke sorga, memindahkan hati kita ke satu tempat di mana harta kita tidak akan terganggu oleh ngengat, oleh karat, dan tidak bisa dibobol oleh pencuri manapun juga. Ini terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, di mana Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak menyimpan harta kita di bumi. Jangan menaruh hati kita di bumi yang sementara ini. Tapi kita harus mengevakuasi, memindahkan hati kita kepada dunia yang akan datang. Jadi berbicara tentang poin yang pertama, siap sedia ini, bahwa kita harus berpikir secara jernih, think clearly and exercise self-control. Artinya bahwa kita harus memiliki pikiran yang selalu siap sedia untuk bekerja dan bertindak produktif bagi Allah dalam situasi dan kondisi apapun juga.
Hal yang kedua yang saya catat, bagaimana agar kita mempersiapkan diri kita supaya senantiasa siap sedia dalam segala situasi dan kondisi. Kita harus memiliki atau melakukan poin yang kedua, yaitu radical repentance. Radical repentance atau pertobatan secara radikal. Kita diadopsi oleh Allah dari dunia ini. Kita tadinya adalah anak-anak yang binasa. Kita tadinya adalah orang-orang yang seharusnya dibinasakan akibat pemberontakan kita terhadap Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik dosa keturunan maupun dosa yang kita lakukan melalui perbuatan, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita kepada orang lain, dan lain sebagainya. Namun Allah mengambil kita menjadi anak. Dengan diadopsinya kita sebagai anak raja, tidak serta-merta, tidak secara otomatis membuat kita berkeadaan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kita barulah dalam keadaan dibenarkan. Setelah kita dibenarkan atau memperoleh keselamatan dari Tuhan, tugas kita dan tanggung jawab kita adalah merespons keselamatan tersebut dengan bersedia, berkomitmen untuk melakukan pertobatan secara radikal, radical repentance. Contoh yang paling baik atau contoh yang teladan yang bisa kita ikuti di dalam tokoh Alkitab adalah diri Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, Rasul Paulus berkata demikian di surat tersebut. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Luar biasa sekali pertobatan yang dilakukan oleh Paulus, dan ini adalah teladan yang sangat baik untuk kita ikuti, patut kita teladani. Apa yang dahulu dipandang sebagai hal yang menguntungkan oleh Rasul Paulus, sejak pengenalannya akan Kristus, dia kemudian memandang semua itu sebagai sampah. Tidak ada artinya lagi. Dan dia membuang semuanya itu agar ia memperoleh Kristus. Ini pertobatan yang sungguh-sungguh, ini pertobatan yang radikal, tidak setengah-setengah. Bukan pertobatan secara kamuflase atau kemunafikan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tidak boleh bertobat setengah-setengah. Hypocrite syndrome atau sindrom kemunafikan. Dari luar nampaknya sudah berubah, tetapi dalamnya ternyata masih menyimpan banyak kebusukan. Di dalam Matius pasal 23 ayat 27, Tuhan Yesus mengecam kelompok ini dengan berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Pertobatan yang setengah-setengah hanya mendatangkan kejijikan, mendatangkan rasa tidak suka terhadap Allah. Allah tidak akan menyukai orang-orang yang munafik, orang-orang yang hari ini berkata iya bertobat, tetapi besok kambuh kembali. Tidak ada kesungguhan niat hati untuk benar-benar secara serius atau secara radikal meninggalkan kehidupannya yang lama. Kalau kita kembali ke ayat utama kita dalam 1 Petrus pasal 1, saya bacakan ayat yang ke-14.
Di sana dikatakan demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Semua kita, termasuk saya tidak terkecuali, di masa lalu saya, di masa lalu kita hidup di dalam waktu-waktu atau masa-masa kebodohan kita. Kita terikat pada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun Allah tidak mau kita hidup di masa lalu dan Dia tidak ingin kita menghidupi masa lalu kita di masa sekarang ini. Allah menghendaki agar kita secara serius dengan sepenuh hati, secara radikal kita bertobat, meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru, yaitu mengenakan karakter Kristus sendiri dalam kehidupan kita setiap harinya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dengan kalimat lain, dulu kamu boleh bodoh. Dulu kamu boleh berdosa. Dulu kamu boleh terikat oleh hal-hal yang mendukakan hati Allah. Itu pun yang dialami oleh Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Di satu perjalanan menuju Damsyik, ada sebuah suara dan cahaya yang terang memanggil Rasul Paulus untuk bertobat. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kita tahu itu adalah perkataan dari Tuhan sendiri yang mengundang Paulus untuk bertobat. Puji Tuhan, dia merespons panggilan tersebut. Dan secara radikal bertobat. Apa yang dulu kupandang penting. Apa yang dulu menyenangkan hatiku. Apa yang dulu mendatangkan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap sampah. Sekarang kuanggap merugikan. Beranikah kita berbuat hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Saya menantang diri saya sendiri. Dan saat ini saya pun mengetuk hati, pintu hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki pertobatan secara radikal. Kalau selama ini menjadi Kristen tomat, ya, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat lagi, tobat kumat lagi. Ya. Sejak saat ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak saat ini, kita menjadi Kristen yang radikal. Menjadi pengikut Kristus yang benar-benar memiliki pertobatan secara radikal. Tinggalkan manusia lama. Tinggalkan dunia ini. Tinggalkan percintaan kita dengan dunia ini. Dan ikatlah diri kita. Ikatkanlah hati kita hanya pada satu kasih, satu pribadi. Yaitu pribadi kekasih sejati kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, 2 poin pertama agar kita senantiasa berkeadaan siap sedia. Yang pertama, think clearly. Berpikirlah secara jernih. Ikatkanlah secara kencang. Ikat pinggang akal budimu. Atau persiapkanlah dengan baik akal budimu. Dan yang kedua adalah miliki pertobatan secara radikal. Yang ketiga, ayat selanjutnya dari perikop yang sama, nats utama kita 1 Petrus pasal 1, saya bacakan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang ketiga saya catat di sini, yaitu kita harus berkeadaan unblemished and acceptable. Dalam keadaan tidak bercacat celah. Dalam keadaan sempurna, kudus, tidak ada cacat maupun noda yang melekat dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam manusia batinnya kita. Ayat yang ke-15 dan ke-16 ini merujuk pada bagian dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Imamat pasal 19 ayat yang kedua dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan Imamat pasal 19 ayat yang kedua dan ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus.
Saya lompat ke ayat yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kalau kita membaca ayat ini, terutama di ayat yang kelima, saya pikir ayat yang kedua sudah cukup jelas. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Tapi ayat yang kelima ini saya membaca berulang-ulang, ada hal yang rasanya tidak mudah untuk dipahami, ya, yaitu kalimat mempersembahkannya sedemikian. Ini maksudnya apa? Lalu saya mencoba menelusurinya dalam teks bahasa aslinya, dan di sana ternyata kata mempersembahkannya sedemikian ini diambil dari kata dasar bahasa Ibrani, yaitu ratson. Ya. Kata ratson ini dalam bahasa Ibrani ya diterjemahkan atau memiliki arti yaitu desire. Memiliki arti berarti artinya adalah at your own will, at our own will. Berdasarkan kemauan kita sendiri atau berdasarkan kesenangan kita sendiri. Di mana kita suka atas hal tersebut. Dalam hal ini adalah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Maka saya menarik satu pelajaran yang berharga dari bagian ini, unblemished and acceptable, berkeadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Ini tidak boleh menjadi suatu hal yang membebani hidup kita. Menjadi kita kemudian merasa berat, merasa ini memberatkan hidup kita, membuat hidup kita tidak enak, membuat hidup kita tidak senang, membuat hidup kita tidak bersuka cita. Karena memang daging kita secara naluri menghendaki bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh roh. Demikian kata firman Tuhan dalam Galatia. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Maka ketika kita melawan, ketika kita memilih untuk menurut perintah Allah, ketika kita menaati, memilih untuk taat kepada apapun yang menjadi kehendak dan rencana Allah dalam kehidupan kita, daging kita berteriak. Daging kita tidak terima. Lalu kita punya kecenderungan untuk tidak senang. Dari kata ratson, kata yang sederhana sebenarnya. Namun dapat kita ambil satu pelajaran berharga bahwa kita ketika kita berjuang untuk menjadi sempurna, seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kudus sebagaimana Dia kudus. Ini harus kita lakukan dengan sukacita. Harus lahir dari dasar hati kita yang terdalam. Harus menjadi satu kesenangan kita, satu kesukaan kita. Karena Allah tidak mungkin disukakan oleh persembahan yang diberikan oleh seseorang yang tidak sukarela. Allah menyelidiki sampai dengan kedalaman hati setiap orang. Apabila seseorang ada mempersembahkan korban kepada Allah dengan terpaksa, dengan tidak senang hati, tidak dengan ikhlas, maka Allah pun tidak akan bersukacita atas persembahan tersebut. Maka ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai sebuah korban sajian, sebagai sebuah korban bakaran yang menyenangkan hati Allah, itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus menjadikan setiap penyalipan daging kita ini sebagai satu aktivitas yang menyenangkan, yang menggairahkan. Daging kita boleh berteriak, tapi kita berkata haleluya. Pujilah Tuhan, saya bersukacita di dalam Tuhan. Sampai pada satu kondisi, satu titik di mana daging kita tidak bersuara lagi. Wah, ini luar biasa. Perjuangan kita harus kita bawa sampai satu level di mana daging kita tidak bersuara lagi. Yaitu ketika kita secara sepenuhnya mengikuti hanya suara Tuhan saja, Sang Gembala Agung kita. Hal yang keempat yang harus kita miliki agar kita berkeadaan siap sedia
Di ayat yang ke-17 dari 1 Petrus pasal yang pertama, baiklah kita melihat bagian ini. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saya menggarisbawahi kalimat yang terakhir, selama kamu menumpang di dunia ini. Keadaan siap sedia, keadaan di mana kapanpun kita siap berangkat, hanya dapat kita capai apabila yang pertama kita berpikir secara jernih, lalu kita memiliki pertobatan secara radikal, dan kita bersedia untuk berjuang berkeadaan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, miliki cara berpikir seorang asing dan seorang pendatang, travelers minded. Cara berpikir seorang wisatawan, seorang yang menumpang di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu atau mungkin seminggu yang lalu, saya melihat di media sosial salah seorang teman saya, ada satu foto yang sangat eye-catching gitu ya, sangat grab attention saya, sangat menarik perhatian saya. Di gambarnya sih biasa-biasa saja, cuman kalimatnya ini begitu menggelitik sehingga membuat mata saya tertuju kepada tulisan tersebut. Saya bacakan ya, di postingan media sosial kawan saya ini, bunyinya demikian ya. Lagi asik ngejar dunia, meninggal. Lagi asik ngejar dunia, meninggal. Titik-titik-titiknya. Endingnya suruh melanjutkan sendiri, silakan diteruskan sendiri. Satu keadaan yang sangat tidak enak sekali ya. Sedang asik-asiknya ngejar dunia, ya, artinya adalah mengejar kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini, tiba-tiba meninggal dunia. Ya. Pertama saya membaca kalimat ini, reaksi saya adalah tertawa. Wah, ini bagus nih, ini lucu nih. Tapi kemudian lama-lama mikir, ini pun bisa terjadi pada siapapun orang, tidak terkecuali saya. Jangan sampai saya ternyata sedang asik ngejar dunia. Kelihatannya khotbah, dan memang saya berkhotbah. Tapi jangan sampai ternyata saya sedang asik ngejar dunia, lalu meninggal. Karena meninggal bisa terjadi pada siapapun juga, ya, siapapun juga kita dan kapanpun saja. Tidak kenal waktu, tidak kenal cuaca, tidak kenal apapun juga. Anytime waktunya berangkat, kita berangkat. Jangan merasa arogan, jangan merasa sombong. Wah, saya masih muda, saya masih kuat. Coba Bapak Ibu perhatikan saya. Lihat wajah saya baik-baik. Masih muda. Kelihatan masih kuat. Ya. Tapi belum tentu dalam ya, bagian internal saya, ya, jantung, paru-paru, ginjal dan lain sebagainya seprima atau sebaik keadaan permukaan saya. Ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya sedang exercise, saya sedang berolahraga. Saya memang belakangan ini tidak cukup rutin dalam berolahraga, sehingga pada waktu itu ketika saya sedang cycling dengan sepeda statis, saya cukup memforsir, saya cukup menguras tenaga saya. Singkat cerita, beberapa menit kemudian setelah saya menghentikan aktivitas olahraga tersebut, tiba-tiba dunia gelap. Semuanya terasa gelap, nyaris pingsan. Ya puji Tuhan, Tuhan masih memberikan saya kesempatan hidup dan boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih diperkenankan Tuhan untuk memperbaiki keadaan saya. Masih diizinkan untuk menjadi penyampai pesan Allah. Tapi bisa saja kali waktu itu sebenarnya saya berangkat.
Hal seperti itu bisa menimpa siapapun juga. Tidak bisa kita arogan, tidak bisa kita sombong. Kalau Tuhan bilang, ya sudah selesai, berangkat. Maka tidak bisa kita berdebat, oh jangan dulu dong Tuhan, berangkat. Bisa kapan saja, bisa dengan cara apapun juga. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum juga mereda sampai dengan saat ini. Sangatlah mudah untuk seseorang dari kita terjangkit penyakit ini, lalu kemudian tidak memakan waktu lama meninggal dunia. Nah, hal meninggal dunia itu satu realitas yang tidak dapat kita hindarkan. Ya, ada realita kehidupan, ada juga realita kematian. Tidak masalah kita meninggal dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, dalam keadaan seperti apa ketika kita meninggal dunia? Apakah Tuhan menjumpai kita, mendapati kita dalam keadaan siap sedia? Ataukah tidak? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, agar kita senantiasa membentengi diri kita, agar kita senantiasa alert, senantiasa kita awas, dan siap dievakuasi kapanpun juga. Kita harus memiliki travelers minded, berorientasi, berpola pikir, sebagaimana layaknya seorang wisatawan memiliki pola pikir. Ada sebuah kisah menarik yang related dengan postingan tadi, ya, lagi asik ngejar dunia, meninggal tadi. Ya. Kisah menarik ini berbicara tentang seorang rabi bernama Yisroel Meir HaKohen. Yisroel Meir HaKohen yang lebih dikenal dengan sebutan Rabbi Chofetz Chaim. Rabbi Chofetz Chaim. Rabi ini lahir di Belarus, Polandia pada bulan Januari 1838, dan menutup usia di daerah yang sama di Belarus pada tahun 1933, nyaris usianya 100 tahun. Pada suatu kali ada seorang pengusaha Amerika kaya yang sedang melewati kota di mana beliau tinggal di Polandia tersebut, dan kemudian berkunjung ke rumah Rabbi Chaim. Saat masuk, pengusaha kaya ini dikejutkan oleh betapa sedikitnya perabotan dan perlengkapan di dalam rumah itu, tempat tinggal dari Rabbi Chaim. Padahal beliau orang yang tersohor, orang yang terkenal. Pelancong ini, wisatawan ini, ya pengusaha Amerika kaya ini terkejut. Wah, kok perabotannya, kok rumahnya kosong? Tidak ada sofa, gelar di lantai, dan seterusnya. Sedikit sekali perabotan yang ada dalam rumah tersebut. Maka dia bertanya kepada sang rabi, di mana semua perabotan Anda? Pertanyaan yang spontan diajukan oleh pengusaha ini. Dan direspon oleh Rabbi Chofetz Chaim dengan pertanyaan, dan di mana milikmu? Pertanyaan diajukan dan dijawab dengan pertanyaan yang sama. Dan di mana perabotanmu? Tanya sang rabi. Agak kaget dengan jawaban tersebut. Pengusaha itu kemudian berkata, oh, kalau saya kan hanya lewat. I'm only passing through. Saya cuma travelers. I'm only passing through. Oh, saya hanya lewat. Dan kemudian dijawab kembali oleh sang rabi dengan jawaban demikian. Saya juga hanya lewat. Saya juga hanya lewat. I'm only passing through. Apa yang Chofetz Chaim ajarkan kepada pengusaha itu, bahwa kita semua hanyalah travelers yang hanya lewat dunia ini, sedang dalam perjalanan menuju ke dunia yang akan datang. Sebenarnya sedang menggemakan ajaran dari pendahulunya, Rabbi Yaakov, yang hidup 2000 tahun sebelumnya, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Rabbi Yaakov berkata dalam sebuah karyanya yang berjudul Ethics of Our Fathers, dengan kalimat demikian, dunia ini
dunia ini seperti lobi depan dari dunia yang akan datang. Kata Rabbi Yaakov, saya ulangi, dunia ini bagaikan atau seperti seumpama lobi depan dari dunia yang akan datang. Persiapkan diri Anda dengan baik di lobi sehingga Anda dapat memasuki ruang perjamuan. Persiapkan diri Anda dengan baik di lobi sehingga Anda dapat atau layak memasuki ruang perjamuan. Dari perkataan bijak tersebut, kita dapat menarik pelajaran penting bahwa dunia fisik, dunia di mana kita tinggal saat ini, yang kita tinggali untuk sementara ini, bukanlah tujuan akhir kita. Bukanlah our final destination. Bukan our ultimate destination. Tetapi adalah tempat tinggal yang sementara, huntara, hunian sementara, untuk mempersiapkan diri bagi rumah utama kita yang sesungguhnya atau huntara di dunia yang akan datang. Sebagaimana halnya lobi depan yang mengarah ke ruang perjamuan. Kita memang tidak dapat masuk ke ruang perjamuan tanpa melewati lobi itu. Tetapi lobi ini sendiri bukanlah tujuan akhir kita. Tujuan kita adalah tempat di mana pesta perjamuan anak domba Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Itu yang seharusnya menjadi tujuan akhir kita. Itu yang harusnya menjadi dambaan hati kita. Itu yang harusnya menggelorakan hasrat gairah hati kita setiap saat. Apabila kita mempersiapkan diri dengan baik dalam hal penyempurnaan karakter, selagi kita berada di lobi dunia ini, kita akan dapat menikmati hadiah besar yang akan kita terima di ruang perjamuan, yaitu dunia yang akan datang. Penyempurnaan karakter kita terbentuk dari jam-jam doa di bawah kaki Tuhan. Bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kesediaan serta komitmen kuat untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai Roh Kudus membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Namun apabila kita lupa bahwa kita hanya melewati dunia ini. Kita hanya travelers, sojourners, passing through this world. Dan kita menyibukkan diri sendiri untuk sebagian besar hidup kita. Dengan segala macam quote-unquote perabotan. Fana. Dan pengejaran duniawi lainnya. Mengabaikan sisi spiritual kita. Maka apa yang akan kita nikmati di dunia yang akan datang? Yang ada hanyalah kehampaan dan kengerian akibat keterpisahan untuk selama-lamanya dari Allah di kekekalan. Betapa tragis dan bahkan menyakitkan jika setelah kita mati, meninggalkan dunia ini, ternyata kita menemukan bahwa diri kita di dunia yang akan datang, dunia yang berikutnya, ternyata kita tidak dapat menunjukkan apapun, tidak dapat mempersembahkan apapun kepada Sang Hakim Agung. Kecuali berupa perabot-perabot reot, perabot-perabot fana yang kita beli untuk rumah yang harus kita tinggalkan di dunia ini. Betapa tragis dan mengerikannya keadaan seperti itu. Maka milikilah cara berpikir sebagai seorang asing dan seorang pendatang. Dan berkaitan dengan itu yang terakhir di ayat yang ke-21 dari 1 Petrus pasal 1 saya akan membacakan. Poin yang kelima yang terakhir berkenaan dengan pengharapan. Di ayat yang ke-21 dari 1 Petrus pasal yang pertama. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan yang telah memuliakannya. Sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-13 dari 1 Petrus pasal pertama ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Seluruh pengharapan yang ada dalam hidup kita harus berani kita pertaruhkan semua. Atas penyataan, atas kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di mana dia menyatakan dirinya dengan kemuliaannya.
dengan penuh kemuliaannya. Dengan diiringi para malaikat dan bala tentara sorgawi. Harusnya saat-saat seperti itulah yang kita terus nantikan dalam kehidupan kita. Sehingga poin yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya kita tidak menyesal di dalam penyesalan yang tiada ujung. Bagaimana supaya kita bersukacita di dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Allah selama-lamanya. Maka kita harus siap sedia. Ada 5 hal. Yang pertama, kita harus berpikir secara jernih. Mengencangkan ikat pinggang akal budi kita. Yang kedua, kita harus bersedia untuk berjuang, bertobat secara radikal. Radical repentance. Yang ketiga, unblemished and acceptable. Unblemished and acceptable. Berkeadaan sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela. Yang keempat, memiliki pola pikir, cara berpikir seorang asing dan pendatang. Kita hanya numpang lewat, numpang saja di bumi ini. Dunia, tempat tinggal kita yang sesungguhnya yang sejati adalah di dunia yang akan datang, di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan yang terakhir, yang kelima, letakkanlah seluruh pengharapan kita, hoping for the world to come. New heaven and earth, langit dan yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kalau kita membuat satu singkatan, maka 5 hal ini dapat saya singkat sebagai truth. Yang pertama, think clearly. Yang kedua, radical repentance. Unblemished and acceptable. Travelers minded. Dan hoping for the world to come. Miliki kejernihan berpikir. Miliki pertobatan secara radikal. Berjuanglah untuk berkeadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Milikilah cara berpikir seorang asing dan pendatang di bumi ini. Dan letakkanlah seluruh pengharapan kita kepada bumi yang baru, langit yang baru dan bumi yang baru. LB3, tempat hunian kita untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir dari saya, bahwa jangan jadikan ini hanya sebagai menambah wawasan kita saja. Hanya sekedar memenuhi aspek kognisi kita. Memenuhi pemikiran kita saja. Saya tidak membutuhkan respon dari Bapak Ibu, wah ini khotbahnya bagus. Wah ini khotbahnya kena nih saya. Nggak cukup cuman kena. Tetapi komitmen untuk melakukan ini, memiliki kelima hal ini dalam segenap kehidupan kita. Dan kita bersedia untuk melakukannya dalam setiap hari hidup kita. Sehingga kita senantiasa didapati oleh Tuhan berkeadaan siap sedia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus senantiasa berkeadaan siap sedia. Karena kapanpun Tuhan dapat menjemput kami pulang. Kami tidak mau berkeadaan sembrono. Kami tidak mau Engkau dapati dalam keadaan kami belum siap atau tidak siap. Tuhan tolong kami. Dan kami merespons firman-Mu dengan bersedia untuk melakukannya. Kami bersedia untuk berpikir secara jernih. Kami bersedia untuk berjuang untuk mengalami pertobatan secara radikal. Kami bersedia untuk berjuang untuk berkeadaan tidak bercacat, tidak bercela. Kami bersedia untuk memiliki cara berpikir seorang asing dan pendatang. Bahwa dunia ini bukanlah tempat tujuan kami yang akhir. Namun ini hanyalah tujuan kami yang sementara, tempat tinggal kami yang sementara. Tujuan kami yang sejati adalah di langit baru dan bumi yang baru. Dan kami mau menempatkan seluruh pengharapan kami hanya kepada kerajaan-Mu dan kemuliaan bersama dengan Engkau. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa berkeadaan siap sedia di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya
kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan Tak ada kerajaannya. kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, Amin. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Everybody make some noise. Mari sama-sama nyatakan. Tak tertandingi, Come on. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.